أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bagaimana ya terakhir? Itu. Fa idza faraghta min dzalika kullihi wa faraghta min islahi nafsika zahiran wa batinan. Sudah. Fa idza faraghta min dzalika kullihi, maka apabila engkau telah menguasai dari kesemuanya itu, dari ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain, yang bermanfaat bagimu, wa faraghta min islahi nafsika, dan engkau telah selesai dari memperbaiki dirimu, zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin. Wa fadala syai'un min awqatika, namun masih lebih sedikit dari waktu-waktumu. Fala ba'sa an tashtaghila bi'ilmil madhhabi fil fiqhi, maka tidak mengapa engkau sibuk mempelajari ilmu mazhab dalam fikih. Kemarin dikatakan setelah selesai kita dari sholat subuh, baca aurat, zikir-zikiran, lalu tatkala terbit matahari kita menunggu sejenak untuk syuruk, dilanjutkan dengan duha. Setelah kita melaksanakan sholat duha sampai waktu zawal, zawal itu zuhur, idealnya kita ngapain aja. Jadi hidup kita diatur mulai dari bangun malam sampai siang ini, diberikan petunjuk oleh Al-Imamul Ghazali sebagai muslim yang mesti memanfaatkan waktunya. Ada beberapa aktivitas. Yang pertamanya, dan ini paling utama, kita habiskan waktu tersebut untuk menuntut ilmu. Umpama selesai duha jam 7:15, dari situ hingga zuhur kita habiskan untuk menuntut ilmu. Yang sekolah-sekolah, yang kuliah-kuliah, yang ngajar-ngajar, yang jadi mufti berfatwa, yang jadi ulama ngarang kitab, apapun itu yang berkaitan dengan ilmu, sebagai aktivitas ideal dilakukan pada waktu tersebut. Tentunya ilmu yang bermanfaat. Kemarin sudah tuh ciri ilmu yang bermanfaat, diantaranya ziyadatul khaufi minallah. Ketika kita mengetahui ilmu tersebut, tambah takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ziyadatul basirah, tambah kita mengetahui dari kekurangan diri kita. Yang ketiga, ziyadatul ma'rifah,
tambah mengerti, faham ibadah yang kita lakukan. Yang keempat, ziyadatur raghbatu fil akhirah, tambah senang terhadap urusan-urusan akhirat. Itu ciri ilmu yang manfaat. Kalau kamu sudah lakukan demikian, menguasai ilmu-ilmu yang hukumnya fardhu ain, lalu masih ada sisanya itu waktu, nggak apa-apa kamu sibuk dengan mempelajari ilmu mazhab dalam fikih. Li ta'rifa bihil furu'an nadirah, agar engkau tahu dengan ilmu mazhab itu cabang-cabang permasalahan yang jarang fil ibadati, dalam ibadah-ibadah. Ya, karena ilmu itu luas, ibadah yang kita lakukan juga banyak sekali permasalahan dan permasalahannya. Nah, kalau mazhab ini mengatakan boleh atau tidak, ini boleh, oh ini tidak, pendapat lain mengatakan tidak, yang satu boleh. Nah, semakin luas wawasan dan pengetahuan kita terhadap satu ibadah. Wa tariqat tawassuti, dan agar mengerti cara mengadili bainal khalqi, di antara manusia, fil khusumati, di dalam perseteruannya, indan kibabihim, tatkala mereka bersandar, ala syahwati, atas syahwat-syahwat mereka. Ya. Karena kita mengetahui banyak pandangan, banyak pendapat-pendapat, kita dapat membawa solusi dalam satu perseteruan atau perbedaan pendapat. Gimana nih dalam mazhab kita Syafi'iyah, kalau transaksi itu syaratnya al-mabi', barang yang kita beli atau yang akan dijual harus dilihat secara nyata. Barangnya itu harus dilihat, syarat. Ya, kita beli sayuran, ya harus kita lihat bayamnya, wortelnya, tomatnya, itu syarat. Tapi sekarang orang ngelihat barangnya, apa foto barangnya, itu menurut mazhab kita nggak satu. Ya, nggak usah kita makan sayur asem kalau beli model-modelan sayurnya model pencet-pencet, dari fotonya doang. Udah gitu foto-foto lama lagi, barangnya udah kemana tahu tuh. Barang udah dibeli orang, fotonya masih tentu aja kan, padahal sudah beda. Nah, tapi karena dia wawasannya luas, dijelasin, oh menurut pendapat ini begini. Ya, dalam mazhab kita, dalam jual beli harus ada namanya akad, ijab kabul. Ya, nggak boleh tuh kita ke warung ambil rokok sebatang, nyalain aja, kasih 2.000 perak, bilang beli kagak, yang jual asal ngambil aja, nggak bilang saya terima. Nah, dalam pendapat kita ada yang mengatakan nggak boleh, karena dia paham, dia tahu, itu namanya bay'ul mu'athah, ya, jual beli yang hukumnya ringan, boleh tanpa ijab kabul. Itu namanya ada solusi dalam berbagai macam transaksi atau kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Jadi enggak sesederhana itu. Nah, kalau orang-orang yang wawasannya luas pasti menemukan solusi, ya, di dalam satu permasalahan. Tapi jangan dibuat-buat juga. Ya, agama ini gampang, namun jangan dibuat ngegampangin. Fadzalika aidan, maka yang demikian juga ba'dal faraghi min hadhil muhimmat, setelah dia selesai dari mempelajari hal-hal yang penting-penting tersebut, min jumlati furudil kifayati, dari sejumlah ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Jadi sebelum kita mempelajari fikih mazhab ini, mazhab itu, kita harus mengerti terlebih dahulu mazhab kita sendiri. Apa mazhab kita? Syafi'i. Ya, kita pelajarin kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ya, kalau kita sudah mengerti yang dasar-dasarnya,
yang memang sebagai acuan kita dalam beribadah atau muamalah sehari-hari, boleh kita mempelajari fiqhul muqaranah. Yaitu fikih mazhab namanya fiqhul muqaranah, fikih perbandingan mazhab, boleh. Ada pendapat Imam Malik, ada pendapat Imam Abu Hanifah, ada pendapat Imam Syafi'i, ada pendapat Imam Hambali. Ini yang dikatakan al-mazahibul mu'tabarah, 4 mazhab yang diakui pendapatnya. Siapa saja yang mengambil pendapat imam-imam ini, insya Allah itu sesuai dengan ajaran agama kita, karena mu'tabar, ajaran gurunya terus dicatat sama murid-muridnya, kitabnya ada. Tapi sebelum kita membaca kitab-kitab fikih muqaranah, ya Safinah hatamin dulu. Ini toharoh belum rapi udah. Sekarang kita ngaji fikih perbandingan mazhab, keren bener. Ya nggak apa-apa sih, cuman idealnya ya Safinah hatamin dulu dah, takrib kita hatamin dulu, yang mana itu merupakan acuan kita. Bukan nggak boleh, silakan. Tapi dalam belajar tuh ada yang disebut manhajut ta'allum, metode belajar, metode ngaji, alur jalan belajar yang benar kayak gimana sih? Kan nggak boleh, silahkan. Kita itu di Azhar waktu mendaftar sebagai mahasiswa ditanya, kamu mazhabnya mazhab apa? Jadi kalau di sini pendaftaran masuk kuliah, umpama ditanya daerah mana, di sono mazhabnya mazhab apa ditanya, karena nanti akan ditempatkan di kelas mazhab itu. Ya, kamu masih mazhab ini, artinya menjalani mazhab ini, kamu belajar ini dulu, sekaligus nanti diajarkan fikih muqaranahnya, perbandingan mazhabnya. Dan di luar 4 imam tadi banyak lagi pendapat yang lain. Ada 70 mazhab. Bayangin, 70. Satu aja kita kagak habis-habis. 70 mazhab. Cuman yang mu'tabar 4. Wah, itu kalau kita belajar fikih muqaranah semuanya itu. Ya, pendapat ini apa, pendapat ini. Cuman yang mu'tabar, yang diakui itu adalah 4. Nah, dalam Syafi'i aja banyak banget perbedaan pendapat. Dalam mazhab kita banyak banget perbedaan pendapat. Syafi'i bilang begini, Rafi'i bilang begini, Ghazali bilang begini, Haramain bilang begini, Imam Romli bilang begini, Ibnu Hajar bilang begini. Dalam mazhab kita, jangan mazhab kita dah, kampung kita ustadz aja bisa beda pendapat. Ini ngomongin mazhab kejauhan dah. Ya, semalam aneh ngaji fikih sama ustadz ini, hukumnya ini. Siangnya ngaji sama ustadz lain, hukumnya beda lagi. Itu masih di kampung kita. Ya, itulah yang namanya furu' atau perbedaan pendapat adalah satu keniscayaan. Dikatakan man kathura ilmuhu qalla atiraduhu wa man qalla ilmuhu kathura atiraduhu. Orang yang banyak ilmunya, yang banyak wawasannya, sedikit nyalain orang. Tapi orang yang sedikit ilmunya, banyak i'tirad, banyak nyalain orangnya. Karena dia mempunyai wawasan yang luas. Oh, lagi rame nih masalah apa? Ya, bukan rame, ente yang baru baca, itu udah ada di zaman-zaman sebelumnya. Kalau rame masalah ini, masalah ini. Semua sebenarnya udah rapi, cuman diulang lagi dengan nama yang baru, dengan golongan atau sebutan yang baru. Udah rapi sebenarnya. Masalah apa yang dikatakan tawasul, bid'ah, ya tabarruk, karomah, udah rapi semuanya. Man muncul lagi golongan baru dengan nama yang lain, mencuat lagi. Sebenarnya itu udah rapi semua. Nah, maka orang yang luas wawasannya kagak kagetan, biasa aja. Yang begitu udah dibahas, udah rapi. Nah, boleh kita memperluas wawasan dalam ilmu fikih muqaran atau perbandingan mazhab, tapi jangan lupa pada mazhab sendiri untuk didalami terlebih dahulu. Fa in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu minal awradi wal azkar, maka apabila nafsumu mengajak dirimu untuk meninggalkan apa yang telah kita sebutkan, minal awradi wal azkari, dari wirid-wirid dan zikir-zikir, istithqalan lidzalika, karena merasa berat untuk melakukannya. Kata nafsu, jangan dah kamu baca wirid habis subuh. Kata nafsu, jangan dah kamu baca wirid habis zuhur terus, kayaknya berat banget baca 1-2 halaman wiridan.
Fa'lam, maka ketahuilah, anna syaitanal la'ina, bahwasanya setan yang terlaknat, qad dassa fi qalbika ad-dafina, sungguh setan tersebut telah menyisipkan ke dalam hatimu penyakit yang terpendam. Di setan itu yang sudah membuat kita jadi malas, merasa berat, baca rotib haddad man 2 lembar kayaknya berat banget, baca wirdul latif ya sebentar berat banget, baca yasin, baca muluk kayaknya perasaan berat banget. Nah itu setan yang menyisipkan penyakit hati yang terpendam kepada diri kita. Apa itu penyakitnya? Wahwa hubbul mali wal jah, cinta harta, cinta pangkat. Itu aja penyakitnya. Maka gampang ngelihat diri kita dah, jangan pakai orang. Umpama males zikir, males wirid, merasa berat hal itu untuk dilakukan, berarti ada penyakit ini nih. Cinta harta, cinta kedudukan. Maksudnya cinta di sini adalah membiarkan harta itu terus berada di pikiran kita, dan kedudukan itu bagaimana caranya bisa diraih. Ya, kalau itu menjangkit, terkena kepada seseorang, salah satu tandanya merasa berat buat wirid, buat zikir. Tapi kalau orang gampang zikirnya, wiridnya, istiqomah, biarpun sedikit tapi di istiqomah. Nah, ini banyak amalannya, rotibul haddad ya, atau baca yasin sehari, tapi istiqomah, insya Allah nggak ada penyakit ini nih. Karena 2 hal yang bertolak belakang, mengingat Allah dan hadirnya setan, itu nggak ada. Kalau kita zikir wirid kan ingat Allah, setan kabur. Tatkala ada setannya, dia nggak ingat sama Tuhannya, itu aja. Nah, kita cek dah diri kita sejauh mana kita kuat buat wirid, buat zikir. Nah, berarti di situ kita dijauhkan dari penyakit yang tadi terpendam, dari cinta harta dan cinta pangkat. Fa iyyaka an taghtarra bihi, maka waspadalah engkau terdaya dengannya. Fatakuna duhkatan lahu, sehingga engkau terbahak-bahak untuk setan itu. Fayuhlikaka, sehingga setan dapat membinasakanmu. Tsumma yaskhara minka, dan setan itu mengejek dirimu. Ya, jadilah kita tertipu dengan rayuan-rayuan setan, kita dibinasakan, diejek. Ya, nggak kuat baca yasin padahal sedikit, nggak kuat baca Quran selembar padahal sedikit, kita dijelek-jelekin, dihina-hina. Nah, padahal itu adalah kelakuan dia, itu adalah penyakit yang diberikan oleh setan. Tapi kalau kita lawan, nah, sedikit demi sedikit penyakit yang demikian hilang. Lawannya zikir, wirid, nggak ada yang lain. Nafsu-nafsu yang 7 itu lawannya dengan zikir, dengan wirid. Ya, nafsu ammaratun bisu yang paling tinggi dengan la ilaha illallah, baca 100.000. Nanti baca lagi untuk menghilangkan nafsu kedua, baca Allah, Allah 70.000. Itu aja emang senjatanya, itu 7 nafsu. Setiap nafsu ada perangnya, memang harus perang kita. Namanya juga mujahadah, jihad. Orangnya disebut mujahid. Ya, kita perang sama setan. Kita hilangkan dulu itu nafsu-nafsu, sehingga kalau udah bersih hati kita, ya baca bismillah sekali juga jadi, udah bersih hatinya. Ya, kalau belum masih kotor, perasaan kagak manjur-manjur, ya masih kotor. Ya, dituangin air apa juga keruh-keruh juga, gelasnya masih kotor. Coba gelasnya bersih, biar air putih, menyehatkan, sejuk. Karena airnya udah masuk ke dalam tempat yang bersih. Nah, itu zikir wirid. Jadi jangan sampai kita nggak ada zikir sama sekali. Apa aja dah yang menurut lidah kita gampang untuk diistiqomahin, baca. Ya, apa aja. Karena setiap orang memiliki kecenderungannya masing-masing. Ada orang yang wiridannya qul huwallahu ahad, itu aja dibaca. Dapat nih wiridan baru, dibaca tuh wiridan baru sebulan 2 bulan, tar lidahnya belok lagi aja baca kulhu.
karena memang udah ASEAN di situ, tahu ASEAN ya, udah lempengannya ke situ. Ada orang yang wiridannya sholawat, dikasih wiridan zikiran baru, dibaca itu yang baru sebulan 2 bulan, ntar bacanya yang lama lagi aja. Nah itu tandanya adalah ya kita diistiqomahkan pada hal-hal yang memang sudah rutin kita baca. Boleh kita tambahin yang baru-baru, man yang lama jangan kita tinggalin, itu senjata kita tuh, sebab udah kita asah sejak dari dulu. Fa in jarrabta nafsaka muddatan fil awradi wal ibadat, maka apabila engkau mencoba dirimu beberapa lama fil awradi wal ibadati, dalam wirid-wirid dan ibadah-ibadah, fakanat la tastafqiluha kasalan anha, lalu nafsumu itu tidak menganggap wirid dan ibadah tersebut berat, kasalan anha sebab malas dari mengerjakannya ya, enteng, kagak merasa berat, kagak terasa malas. Lakin zaharat raghbatuka fi tahsilil ilmin nafi', namun nampak raghbatuka fi tahsilil ilmin nafi', rasa sukamu di dalam menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Walam turid bihi illa wajhallah, dan nafsumu tidak menginginkan dengan ilmu itu kecuali keridhaan Allah Ta'ala. Wadarul akhirata, dan balasan nanti di negeri akhirat. Fadzalika, maka menuntut ilmu yang seperti itu, afdalu, lebih utama, min nawafilil ibadati, dari ibadah-ibadah yang sunnah, mahma sahhatin niyatu, bila mana benar niatnya ya. Kalau memang kita sudah coba nafsu kita diajak ibadah enteng, puasa demen, zikir doyan, nah ilmu yang kita kejar tuh, yang kita tuntut, yang kita cari itu ilmu lebih utama daripada kita mengerjakan sholat sunnah. Banyakin ngaji yang begitu. Nah, jadi kalau kita setelah menuntut ilmunya semangat buat ibadah, wow, itu tandanya kita menghadiri ke satu tempat yang memang di dalamnya lebih utama daripada kita menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Kalau niatnya benar, taunya dari mana niat benar? Ilmunya dipakai ya, semangat buat ibadahnya bertambah. Walakin nasya'na fi sihhatin niyat, maka yang diperhitungkan adalah dalam benernya niat. Fa illam tasihhan niyatu, maka apabila tidak benar niatnya, fahuwa, maka yang demikian tersebut, ma'dinu ghururil juhal, sumber tertipunya orang-orang bodoh, wa mazallatu aqdamir rijal, dan tempat tergelincirnya kaki-kaki para ulama. Demen ngaji doang ya, man tidak benar niatnya, taunya dari mana? Ilmunya kagak dipakai ya, sebab dia tidak benar niat itu. Nah itulah menjadi sumber tertipunya orang-orang bodoh. Tertipunya dari mana? Dia rasa dia sudah banyak ilmunya tapi tidak bermanfaat sama sekali, kan tertipu. Dia rasa dia sudah menjadi rijal, orang besar, para ulama, tapi kakinya tergelincir, maksudnya dia tidak selamat dari ilmu yang dia punya. Al-halatu tsaniyatu, adapun kondisi yang kedua, alla taqdira ala tahsilil ilmin nafi'i fid din, apabila kamu tidak mampu untuk meraih ilmu yang bermanfaat dalam agama, lakin tashtaghilu biwazaifil ibadati minaz zikri, maka sibukkan dirimu dengan melakukan ibadah-ibadah berupa zikir, wat tasbihi, dan tasbih, wal qiraati, dan membaca Quran, was salati, dan salat. Nah ini aktivitas kedua. Umpama nih dari duha sampai zuhur kita udah nggak mampu dah buat ngaji, nuntut ilmu, ngarang kitab, apapun itu yang berkaitan dengan ilmu, maka yang kedua, level keduanya nih di bawah yang pertama adalah kamu habiskan waktu tersebut untuk ibadah-ibadah berupa zikiran. Zikiran itu habis 2 sampai zuhur,
baca Quran, sholat, begitu terus. Fadzalika min darajatil abidin, maka yang demikian artinya istighol bil ibadat termasuk dari tingkatan-tingkatan para ahli ibadah. Wasiyaris solihin, dan jalan hidupnya orang-orang soleh. Wa takunu aidan bidzalika minal faizin, dan jadilah engkau juga yang demikian itu termasuk orang-orang yang beruntung. Yang keduanya, waduh kayaknya udah kagak nyanggup nih untuk nuntut ilmu, untuk menjadikan waktu tersebut habis dalam belajar, ya kamu habiskan untuk ibadah dari zikiran-zikiran tadi. Al-halatu tsalisatu, keadaan yang ketiga. Pamen nuntut ilmu nggak bisa, zikiran-zikiran kagak kuat. Apa yang harus kita lakukan dalam waktu tersebut? Antashtagila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Engkau sibukkan dirimu dengan sesuatu yang dapat menyampaikan darinya khairun, kebaikan, ilal muslimin, kepada orang-orang muslim. Keluar dah mana kek, tapi harus ada manfaatnya bagi orang lain. Wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin, dan masuk dengan kesibukan itu kebahagiaan terhadap hatinya orang-orang beriman. Au tatayassaru bihil a'malus sholihatu lisolihin, atau dapat menjadi mudah dengan kesibukan itu perbuatan-perbuatan yang baik bagi orang soleh. Ka khidmatil fuqaha, seperti melayani para ahli fikih, melayani ulama, wasufiyati, dan ahli tasawuf, wa ahli dini, dan pemuka agama, wa taraddudi fi asyghalihim, dan mondar-mandir membantu kesibukan mereka, wa sa'i fi it'amil fuqara, dan berjalan untuk memberi makan orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wa taraddudi masalan 'alal mardha bil iyadati, dan mondar-mandir umpamanya ke hadapan orang sakit dengan menjenguknya, wa 'alal janaizi, dan kepada para jenazah, bitasyyi'i, dengan mengantarkannya ke pemakaman. Fa kullu dzalika afdalu minan nawafil, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Fa inna hadhihi ibadatun, karena sesungguhnya ibadah-ibadah ini, wa fiha rifqun lil muslimin, di dalamnya terdapat lemah lembut bagi orang-orang muslim. Jadi manfaatnya berasa. Kalau kita di rumah sendirian ibadah buat kita doang pahalanya, tapi kalau kita bantuin orang, kalau kita jenguk orang sakit, kalau kita melayani para ulama, nah itu manfaatnya banyak, besar bagi mereka. Nah, ini keadaan atau kondisi yang ketiga. Al-haratur rabi'atu, adapun keadaan yang keempat, yang terakhir nih, yang paling bawahnya, nuntut ilmu nggak bisa juga, zikiran ibadah nggak sanggup juga, bantuin orang ngasih makan, atau kita sibuk melayani para ulama nggak bisa juga. Yang terakhir nih, yang paling bawahnya, Allah taqwa ala zalika, jikalau engkau tidak kuat, tidak mampu atas yang demikian itu, fashtaghil bihajatika, maka sibukkanlah dirimu untuk memenuhi kebutuhanmu. Iktisaban ala nafsika, dengan bekerja untuk dirimu, aw ala iyalika, atau untuk keluargamu. Wa qad salimal muslimuna minka, dan sungguh telah selamat orang-orang muslim darimu. Wa aminu min lisanika wa yadika, dan mereka merasa aman dari perkataanmu juga tanganmu. Wa salimalaka dinuka, dan selamat bagimu agamamu. Illam tartakib maksiatan, idza lam tartakib maksiatan, apabila yang demikian itu engkau tidak melakukan kemaksiatan. Jadi kalau nggak bisa juga, yang terakhir kerja dah. Ya, jadi kerja yang paling terakhir. Kalau kita kerja yang paling utama itu yang pertama. Kalau di sini yang paling terakhir. Ya, maksudnya di sini adalah kalau memang pekerjaannya itu tidak bisa dilakukan dengan
tadi yang sudah disebutkan, maka silahkan itu untuk dilakukan. Namun syaratnya ketika kamu keluar untuk mencari kebutuhanmu, jangan sampai menyakiti orang lain. Orang-orang beriman itu merasa aman dari lisan dan juga tanganmu, dan juga kamu dalam bekerja tersebut selamat agamamu. Kamu nggak menjadi orang yang mencari harta haram sehingga nggak selamat agamamu, jangan. Kalau yang demikian terjadinya, ya maka yang disebutkan tadi bukanlah aktivitas atau kelakuan yang diperintah. Fatanala bihi, sehingga engkau mendapatkan dengan iktisab itu, dengan bekerja itu, darajata ashabil yamin, tingkatan orang-orang yang beruntung. Illam takun min ahli taraqi ila maqamati sabiqin. Apabila yang demikian tidaklah termasuk, engkau tidak termasuk dari orang-orang yang naik. Taraqi itu yang terus bertambah ibadahnya. Ila maqamati sabiqin, terhadap tingkatan-tingkatan orang-orang yang telah mendahuluimu dengan ibadah. Ya, jadi tetap kamu bekerja, yaitulah ibadahmu. Ya, kalau orang dagang, ya wiridnya di pasar, wiridnya dengan dagangnya itu. Ya, kalau orang bekerja di kantoran, ya wiridnya, ibadahnya dia di kantor itu. Sebab ada tanggungan yang harus dicari buat dirinya, buat keluarganya, dan itu juga termasuk ibadah. Semuanya ini adalah aktivitas ideal, cuman tingkatan-tingkatannya tadi yang beraneka ragam sesuai kemampuan kita. Nah, kalau masih dalam 4 ini yang kita lakukan berarti masih beruntung. Tapi kalau nuntut ilmu kagak, zikir ibadah kagak, bantuin orang kagak, kerja yang halal kagak, fakabbir alaihi arba'a takbiratin. Sholatin dia dah, sholat jenazah semuanya kagak, ngapain dah, pos ronda aja, malam dia, siang dia, apa aja kagak dikerjain karena kagak ada kemanfaatan. Situ kali ya, bahasa aqallu darajat.